Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 491 sampai bab 500. Omi memeluk Liona dan terbang kembali ke asrama. Begitu dia membaringkan Liona, Liona segera jatuh ke pelukan Omi. Maaf, saya harus disalahkan. Jika bukan karena saya, ini tidak akan terjadi hari ini. Kata Liona, apa yang terjadi hari ini? Anda pikir itu masalah besar. Tetapi bagi saya, itu baru saja terjadi hari ini. Kamu memenggal kepala tangan Lan Jingming. Dia sudah dianggap sia-sia. Tidak mungkin keluarganya akan membiarkanmu lolos. Di keluarga lain, putra yang baik yang menjadi sia-sia, tidak akan menyerah. Omi termasuk. Kalau begitu bahkan keluarganya akan dihancurkan bersama. Jangan bicara omong kosong. Kamu hanya pada tahap akhir sekte dalam. Melanjutkan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan sekarang. Jika kata keluar, itu akan menyebabkan lebih banyak konflik. Mungkin keluarga mereka bahkan akan membunuhmu sampai mati. Omi memeluk Liona. Sudut mulutnya terangkat. Aku, awan petir angin, bukan juru masak kering. Namun, memang benar bahwa Omi saat ini tidak cocok untuk sebuah keluarga. Tidak peduli seberapa buruknya. Saya khawatir masih ada beberapa ahli bawaan. Omi sekarang, apalagi seorang ahli bawaan. Bahkan seorang ahli Hautian tidak bisa menang. Yang Hautian awal, Omi mungkin bisa bertarung. Tapi itu hanya pertempuran. Sama sekali tidak mungkin untuk menang. Paling banyak, mereka tidak berpura-pura itu untuk dibunuh. Dan jika Omi bertemu satu di tengah-tengah Hautian, dia pasti akan kalah. Tidak ada keraguan tentang itu. Itu bukan lagi masalah jenius atau tidak. Ranah seni bela diri bukan untuk tampilan kosong. Jika bukan karena kehidupan sebelumnya, Omi tidak akan bisa melewati batas untuk mengalahkan orang lain. Sekarang Omi mampu mengalahkan orang lain dengan pemahaman kehidupan sebelumnya tentang pedang untuk mencapai inisiasi, pedang di hati, serta pengalaman pertempuran tingkat tinggi, dan rahasia seni bela diri terbaik untuk mengalahkan kesempurnaan pintu batin orang lain. Jika tidak, bagaimana mungkin? Butuh beberapa jam bagi mereka bertiga dari keluarga Weigu untuk akhirnya kembali ke keluarga Weigu. Ada apa dengan kalian? Seorang lelaki tua melihat ketiganya kembali berdarah dan bertanya dengan panik. Berpikir untuk pertama kalinya bahwa mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang telah melarikan diri dari pulau itu. Oh, Lan Jingming berteriak sambil melihat lelaki tua di depannya. Tuan Gunung Mian Yuan. Tangan kakak laki-laki Jingming terputus. Dia menjadi tidak berguna. Ling Longbo berteriak. Siapa itu? Orang tua itu meraung. Secara umum, orang-orang yang tidak terlalu jahat tidak akan memotong tangan dan kaki mereka. Mereka biasanya akan terluka parah atau meridian mereka dipukul hingga hancur. Dan jika Anda memotong tangan dan kaki seseorang, Anda benar-benar tidak akan pernah bisa memulihkan yang asli. Dan yang asli terlalu penting bagi seorang praktisi seni bela diri. Lan Jingming sudah mulai merasakan niat pedang di tangan. Dan berasumsi bahwa itu dia akan dapat memahami pedang di tangan pada saat dia mencapai kesempurnaan besar. Tapi sekarang, dia benar-benar terbuang sia-sia. Siapa itu? Omong-omong, oh, Master Gunung Mian Yuan. Itu seseorang dari Akademi Hutan Bela Diri. Seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri. Bukan gurunya. Gu Hongzero dan Ling Longbo sedikit takut untuk mengutarakan. Bukan guru, itu akan menjadi siswa tahun ketiga atau keempat. Beraninya kamu. Orang tua ini sangat marah. Meskipun dia berasal dari Akademi Seni Bela Diri. Itu akan normal baginya untuk melumpuhkan Lan Jingming seperti ini jika dia berasal dari gerbang dalam atau alam Hautian. Bukan siswa tahun ketiga atau keempat. Wuho, siapa-siapa itu? Jangan menelan. Ya, ini adalah pelajar tahun pertama dari Akademi Hutan Bela Diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang siswa baru dari kualifikasi Akademi Hutan Bela Diri dapat melampaui kalian semua, kecuali Lan Jingming. Oh, Mian Yuan Mountain Master. Itu benar-benar adalah siswa baru dari Akademi Hutan Bela Diri. Dia adalah juara Akademi Hutan Bela Diri tahun ini. Namanya adalah Omi. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi kami. Kami berpikir bahwa itu dia pasti tidak cocok untuk kami.
Tetapi kami tidak berharap bahwa itu dia bahkan akan mengalahkan Lan Jingming dan memotong lengan dan kakinya. Bahkan kami juga memiliki pembuluh darah kami meledak. Wuh. Ah, orang tua itu gemetar. Merasa tidak percaya. Tetapi, melihat Lan Jingming tanpa tangan, dia untuk sementara menghentikannya dan mengamuk. Aku akan memeriksa. Jangan pergi. Dia akan datang ke 4 keluarga penjaga pulau besok dan menantang murid-murid baru dari semua keluarga. Apa? Orang tua itu bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kapan seorang siswa Akademi Bela Diri begitu beruban, mengambil inisiatif untuk datang dan menantang murid-murid baru dari semua keluarga. Dalam keluarga Huanggu dari 4 keluarga besar yang melindungi pulau besar. Di dalam aula besar, beberapa ahli bawaan berbicara tentang pengalaman seni bela diri. Laporkan, seorang murid yang lebih tua berlari masuk. Ada apa? 3 Master Gunung. Itu buruk. Murid baru pertama keluarga Weigu tahun ini, Lan Jingming, telah memotong tangannya. Dan dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran murid baru keluarga pelindung pulau. Apa? 3 ahli bawaan di istana berdiri dengan ngeri. Memotong tangan, bukankah itu hanya membuatnya tidak berguna? Bahkan jika Anda mengangkat lengan, itu tidak lebih dari seorang praktisi seni bela diri biasa. Tidak lagi terkait dengan kejeniusan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Keluarga Weigu masih ingin Lan Jingming mendapatkan bendera pelindung pulau untuk keluarga mereka tahun ini. Mengapa tangan mereka tiba-tiba terputus? Siapa yang melakukannya? Menurut berita yang datang dari Desperate Love Restaurant, Lan Jingming mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, murid misterius Wan David Reddas telah menemukan pacar bunga rumah sakit di Akademi Hutan Bela Diri. Lan Jingming juga ingin muncul. Jadi dia membawa 2 murid baru ke Akademi Bela Diri. Dan dia jatuh cinta dengan bunga punggawa Akademi Bela Diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa bunga abdi dalam ini sudah punya pacar. Dan pacarnya adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru Akademi Bela Diri tahun ini. Seorang siswa baru bernama Omi. Omi ini, yang benar-benar yang mengejutkan, berada di tahap akhir gerbang dalam dan tidak hanya mengalahkan Lan Jingming, tetapi juga memotong tangannya. Dikatakan bahwa tangan Lan Jingming juga dipotong-potong olehnya. Dan dia tidak dapat mengambilnya kembali. Ah, mendengar ini, 3 ahli bawaan di istana gemetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang siswa baru dari Akademi Bela Diri melakukannya? Lan Jingming. Dia adalah murid baru pertama dari keluarga Wei Guah. Semua hal di atas telah dikonfirmasi. Dan bahwa Omi bahkan mengancam bahwa besok, dia akan datang ke 3 keluarga pelindung pulau utama kami yang satu persatu dan menantang semua murid baru. Mereka mengobrol semakin gemetar. Betapa sombongnya. Apakah dia benar-benar berani datang? Dia bahkan memotong Lan Jingming dengan kedua tangan langsung. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Akademi Seni Bela Diri. Mencoba mencapai murid-murid keluarga pelindung pulau kita. Seseorang. Beritahu murid baru pertama keluarga Huanggu kita. Lintang untuk bersiap-siap. Jika Omi itu benar-benar berani datang besok, izinkan dia melihatnya dengan baik. Ya, berita yang sama juga mencapai 2 pulau besar lainnya yang melindungi keluarga. Keluarga Qinggu dan keluarga Songgu. Di Akademi Bela Diri. Setelah beberapa jam diskusi musim panas, kejadian yang terjadi di sore hari berkepanjangan angsur menjadi tenang. Dan semua orang menantikan saat ketika Omi akan pergi ke keluarga protektorat besok. Suatu malam tanpa mengutarakan kata pun. Keesokan harinya, sebelum Omi bahkan bangun, ada banyak siswa berkumpul di sekitar gedung asramanya. Omi akan pergi ke keluarga pelindung pulau untuk menantang semua murid baru. Tentu saja, para siswa Akademi Hutan Bela Diri tidak bisa mengikuti untuk memeriksanya. Jadi ada banyak siswa berkumpul pagi-pagi sekali. Hanya menunggu Omi bangun. Aku tidak bisa berkata-kata. Omi membuka jendela dan melihat begitu banyak siswa berkumpul di sana dalam kelompok di luar, menunggunya, dan tersenyum tanpa berkata-kata. Liona berkata, apakah semua orang berencana untuk mengikuti Anda ke keluarga protektorat hari ini? Saya pikir itu 9 dari 10. Oke, Sianger. Bangun dengan cepat. Kita hampir selesai makan. Tidak ingin melanjutkan nunda. Oh, Liona dipekerjakan untuk berpakaian dan bangun. Ini di asrama Omi. Setelah sarapan, Omi berangkat. Pertama, dia terbang ke keluarga Huanggu. Dengan puluhan ribu siswa mengikuti di belakang Omi. Tim terlihat sangat besar dan spektakuler. Omi tidak keberatan bahwa begitu banyak siswa yang mengikuti. Sejumlah besar orang juga bisa membuat pertunjukan. Meskipun Omi tidak perlu membuat pertunjukan apapun. Tentu saja,
Jika Omi memukul habis-habisan oleh siswa baru dari keluarga Pulau Guardian, maka semua orang akan kehilangan muka. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pulau Wulin adalah tempat yang aneh. Jelas tidak terlihat banyak. Tetapi membutuhkan hampir 2 jam untuk pergi dari Akademi Wulin ke keluarga kuno kuning. Orang-orang yang mengikuti Omi ke keluarga Huanggu bukan hanya ribuan siswa, tetapi juga banyak guru. Dan tentu saja, Direktur Akademi Hutan Bela Diri Rahasia juga ikut bersamanya. Tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Sesampainya di gerbang keluarga Huanggu, ratusan murid keluarga Huanggu sudah menunggu di luar gerbang utama. Karena mereka sudah tahu bahwa Omi akan datang hari ini. Dan keluarga Huanggu mereka bersumpah bahwa mereka akan membiarkan Omi mempermalukan dirinya sendiri. Omi memandang ratusan orang dari keluarga Huanggu di depannya. Di antara ratusan orang dari keluarga Huanggu ini, ada puluhan ahli bawaan. Banyak ahli Hautian. Dan kemudian ada ahli gerbang dalam. Sementara ada sangat sedikit di tingkat gerbang luar. Layak menjadi keluarga pelindung Pulau Bela Diri. Omi berteriak. Saya, Omi, seorang siswa baru dari Akademi Hutan Bela Diri, telah datang untuk memberikan penghormatan kepada semua murid baru dari keluarga Huanggu. Saya, Omi, hanya mencari satu kekalahan. Tolong berikan keinginan saya untuk mengalahkan semua murid baru keluarga Huanggu. Kata-kata Omi menyebabkan ratusan orang yang menunggu untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Tetapi mencari satu kekalahan. Dia datang untuk berusaha dikalahkan. Sungguh nada suara yang sombong. Tentu saja, Omi mengacu pada semua murid baru. Seorang ahli bawaan dari keluarga Huanggu berkata, Lintang, Anda adalah keluarga Huanggu kami. Juara dari murid baru ini. Anda telah memprovokasi ke pintu. Apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak perlu saya jelaskan. Pria bernama Lintang menggigit giginya. Tuan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Akademi Bela Diri. Juara siswa baru. Sangat bagus. Kaki Lintang itu dengan ringan menginjak tanah dan tiba-tiba tubuhnya terbang seperti anak panah. Mendarat sekitar 10 meter di depan Omi. Berhadapan dengan Omi. Wajah Omi tenang. Tidak sedikit pun merendahkan. Dia juga tidak terlihat memiliki dendam yang pahit. Lintang, di sisi lain, tampak mengerikan dan martabatnya sangat terhina. Berikan namamu, kata Omi. Sebaliknya Lintang menginginkan gigi dan berkata, kakekmu aku, Lintang, juara murid baru keluarga Huanggu ini. Omi berkata, saya yakin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Jadi, Lintang, mari kita lakukan. Saya, Omi, telah datang ke keluarga Huanggu-mu hari ini untuk menghadapi semua murid barumu. Hanya mencari satu kekalahan dan tidak lebih. Lintang sudah marah ketika dia melihat nada arogan dan sombong dari Omi. Dan mencibir, Omi, kamu, gerbang dalam yang terlambat, benar-benar mencoba memprovokasiku. Omi berkata, kemarin, murid baru pertama dari keluarga Weigu juga merupakan gerbang dalam yang terlambat. Tapi jadi apa? Nah jadi apa? Omi, jika kita berbicara tentang kualifikasi dalam hal ranah, Anda, sekte dalam yang terlambat, seharusnya memanggil saya senior. Jadi Anda tidak memiliki kesadaran diri. Melakukan hal berikut adalah pelanggaran terhadap senior bela diri Anda. Jika Anda kalah, saya akan memotong tangan Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memilih. Omi membuntuti. Namun, itu tidak ada gunanya. Jangan membuat lebih banyak argumen verbal. Anda tidak memiliki kekuatan itu. Lebih baik mengambil tindakan saja. Saya masih mengatakan hal yang sama. Kali ini saya datang ke sini hanya untuk mencari kekalahan. Bukan untuk membuat balas dendam. Omi mengatakan bahwa dia tidak berusaha untuk membalas dendam. Tetapi pihak lain sudah marah pada sikap arogan dan sombong Omi ini. Dan sudah ada setengah titik kebencian bahkan sebelum perang dimulai. Cek kamu. Kaki Lintang diklik dan tubuhnya sekali lagi dihabiskan sebagai panah tajam. Kekuatan cahaya Lintang sangat bagus. Kekuatan cahaya yang dia latih ini disebut Arrow Power. Tubuhnya seperti anak panah. Lawan benar-benar tidak dapat bertahan melawannya. Ditambah dengan ilmu pedangnya. Dia tak terkalahkan. Apalagi, pemahaman Lintang dalam hal niat akan mencapai pengenalan pedang di tangan. Jika dia untuk benar-benar memahami pengenalan pedang di tangan, kekuatannya akan meningkat beberapa tingkat pada waktu itu. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa pemahaman Omi dalam hal niat telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di dalam hati. Begitu Lintang bergerak, Omi, dengan keunggulannya dalam aspek niat, melihat cacat dalam gerakannya, dan itu sangat jelas. Inten adalah satu tingkat lebih tinggi.
Dan ada 100 gerakan cacat. Pada titik ini, teknik panah dan pedang Lintang yang menurutnya sangat kuat secara mengejutkan menyebabkan cacat. Namun, Lintang berada di tingkat kesempurnaan gerbang dalam, sementara Omi berada di tahap akhir gerbang dalam. Dan tekanan besar dari alam membuatnya sehingga bahkan jika Omi melihat gerakannya yang rusak, dia tidak dapat menyerang dalam sekejap mata. Aduh, Lintang tiba di depan Omi dengan satu langkah panah. Kecepatan ini hampir mencapai tingkat Ghost Will Flash Omi. Perbedaannya adalah tidak peduli seberapa cepat langkah panah Lintang, itu tidak terlihat. Berdengung, Omi tidak terburu-buru untuk menyerang. Dan ketika Lintang memasuki jangkauan serangan optimalnya, Omi mengurungnya dalam satu tebasan. Membunuh dewa satu tebasan-tebasan. Dua tebasan menjadi satu. Pah, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dan suara teredam terdengar di udara. Lintang merasakan gelombang panas datang. Tidak ada pitanya. Dan ada perasaan pisau di gelombang panas. Lintang diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik dan langsung mengubah serangannya untuk mundur. Dengan cepat mundur ke samping dengan satu langkah panah. Wow, Lintang baru saja punya waktu untuk mundur ketika rasa sakit yang berapi-api datang dari belakangnya. Ah, semua orang dari klan Huanggu terkejut. Saat ini, punggung Lintang berdarah. Jika bukan karena langkah panah Lintang yang sangat cepat, dia akan selesai. Semua orang dari keluarga Huanggu memandang Omi dengan tidak percaya. Para ahli bawaan dari keluarga kuno kuning tampaknya telah melihat bahwa pemahaman Omi tentang niat itu telah mencapai setidaknya kebesaran memiliki pedang di tangan. Pada saat ini, Omi kecewa dan berkata, keluarga Huanggu telah mengecewakanku. Kamu bukan tandinganku. Tidak mungkin, Lintang meraung. Omi bahkan tidak melihat Lintang. Matanya menatap ratusan orang dari keluarga kuno kuning di belakangnya dan berkata, mencari kegagalan gagal memenuhi keinginanku. Hanya saja aku akan menuju ke keluarga pelindung pulau berikutnya. Selamat tinggal. Orang-orang dari keluarga Huanggu itu sangat marah sehingga mereka ingin melompat. Tetapi, tidak bisa berkata-kata. Lintang memang kalah. Omi berbalik dan berjalan keluar. Tidak mau membuang energi lagi dengan Lintang. Namun, Lintang tidak mau dan berteriak di belakangnya. Jangan pergi, aku belum kalah. Setelah mengatakan itu, Lintang dikurung dengan keras pada Omi. Tidak dapat menerima pukulan yang telah kehilangan akal sehatnya. Dia dianggap sebagai serangan setengah diam-diam. Omi berbalik dan tertutup dengan satu tebasan. Teknik pedang dewa pembunuh. Dua pedang dalam satu. Wow, Lintang terbang menjauh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dari pedang Omiki yang membunuhnya. Omi berkata, kamu tidak bisa menghindarinya untuk pertama kali. Tapi untuk kedua kalinya, apakah mengkonfirmasi kamu bisa? Lintang, bukan untuk meremehkan keluarga Huanggu Anda. Tolong selamatkan muka untuk keluarga Huanggu. Dan jika Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk bermain dengan saya di masa depan, jangan ragu untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri dan menemukan saya. Omi berbalik dan terbang menjauh. Lintang berbaring di tanah berteriak kecewa. Dia berada di keluarga Huanggu. Murid baru nomor 1. Tetapi dia benar-benar kalah dari siswa baru satu alam yang lemah di Akademi Seni Bela Diri. Wajah apa yang masih dia miliki? Memikirkan hal ini, Lintang berteriak, seolah-olah dia tidak pernah menderita pukulan seperti itu dalam hidupnya. Omi kemudian terbang ke keluarga protektorat pulau berikutnya, diikuti oleh ribuan siswa, dengan gembira mengikuti di belakang. Omi, aku terlalu mengaguminya. Dia mengalahkan Lan Jingming kemarin dan hari ini dia mengalahkan Lintang. Jadi masih ada dua siswa baru dari keluarga protektorat pulau yang tersisa. Memungkinkan Omi masih menang begitu banyak. Benar-benar terdorong untuk prestise Akademi Seni Bela Diri saya. Puluhan ribu siswa berbicara saat mereka mengikuti. Pada saat ini, di depan gunung besar yang tidak terlalu jauh dari keluarga Huanggu, ratusan orang kuat dari keluarga Qinggu juga menunggu di luar gerbang gunung. Seorang ahli alam bawaan berkata kepada seorang wanita, Qinxin, tunggu. Jika Omi dari Akademi Bela Diri benar-benar datang, jangan kehilangan wajah keluarga Qinggu. Anda adalah keluarga Qinggu, murid baru pertama tahun ini. Jika Anda semua kehilangan wajah keluarga Qinggu, maka tidak ada orang lain yang akan dapat memenangkan wajah ini kembali. Anda tidak dapat menemukan murid tua. Murid-murid tahun lalu tidak memiliki penghargaan apapun bahkan jika mereka menang. Pria yang berbicara ini, jika Omi ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai murid senior Qin Feng yang lebih tua, Pan Yun. Seorang wanita di sampingnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, guru. Wanita bernama Qinxin ini tingginya sekitar 1,69 meter.
sangat ramping. Dan dua alis bulan Willow melengkungnya tampak sangat spiritual, seperti wajah berukir halus yang sangat halus. Pada saat ini ketika dia berbicara dengan 1000, ada puluhan murid laki-laki yang menembak ke arahnya. Qin Xin. Dia bukan hanya murid baru pertama dari keluarga Qin Gu, tetapi juga satu-satunya keindahan luar biasa di semua keluarga protektorat pulau. Pada tingkat yang sama dengan bunga abdi dalam dari Akademi Bela Diri. Dan karisma, mungkin, jauh melampaui bunga abdi dalam. Karena dia adalah seorang jenius yang mampu memasuki keluarga protektorat pulau. Akademi Hutan Bela Diri. Bunga halaman Akademi. Dalam hal bakat dan kekuatan bela diri, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Kecuali Sangguan Qisueyun yang lembut dan yang lainnya sedikit dapat dibandingkan. Sementara Sumei Qianliona dan yang lainnya jauh lebih rendah dalam hal bakat bela diri. Tidak lama kemudian, Omi dan 10.000 siswa terbang dari jauh, dan pemandangannya sangat spektakuler. Omi mendarat di luar gerbang keluarga Qin Gu, dan berkata kepada ratusan orang kuat dari keluarga Qin Gu, "Saya Omi, seorang siswa baru Akademi Bela Diri. Saya datang ke keluarga Qin Gu hari ini. Saya mendengar bahwa setiap murid dari keluarga Qin Gu sangat kuat. Omi, saya ingin mengajarkan beberapa gerakan dengan semua murid baru dari keluarga Qin Gu. Saya juga berharap teman-teman murid baru dari keluarga Qin Gu tidak akan pelit dalam mengajar." Pada saat ini, di tengah berkumpulnya keluarga Qin Gu, seorang pria kuat bawaan melihat Omi dan berkata dengan cemas, "Ini dia." Omi mengendus dan melihat. Dan ahli bawaan yang memberikan kejutan ini adalah orang yang sama yang mengancam akan memukul Presiden Akademi Seni Bela Diri ketika dia datang ke keluarga Qin Gu terakhir kali untuk wawancara dengan murid masuk. Murid besar senior Qin Feng itu. Omi tidak menyebutkan namanya terakhir kali dia datang ke sini. Jadi dia tidak tahu bahwa Omi adalah dia. Dan sekarang dia melihat bahwa Omi adalah orang yang datang untuk wawancara murid masuk terakhir kali. Pan Yun sangat terkejut. Omi tersenyum pada pria itu dan berkata, "Pan Yun senior ini, kita bertemu lagi hari ini." "Omi adalah kamu." Pan Yun dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan berkata, "Tepatnya saya di sini. Saya tidak menyangka bahwa senior masih akan mengingat saya. Terakhir kali saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian murid masuk senior Qin Feng. Saya tidak berharap ditolak. Tampaknya permintaan senior Qin Feng untuk murid masuk benar-benar ketat. Baiklah, cukup dengan pembicaraan. Hari ini saya datang ke sini hanya untuk membandingkan ide dengan murid-murid baru keluarga Qin Gu Anda, dan untuk membiarkan saya mengalami kekuatan murid-murid keluarga perlindungan Pulau Kosong. Kali saya datang untuk murid masuk, keluarga Anda tiba seperti saya dengan seperti itu. Saya pikir masing-masing murid keluarga baru Anda harus memiliki kekuatan yang luar biasa." Pada saat ini, di belakang Omi, tubuh seorang gadis bergetar. Dia adalah penyembuhan Wen Qiang. Wen Qiang melihat seorang kenalan di antara murid-murid keluarga Qin Gu di seberang jalan. Pertunangannya yang telah meninggalkannya untuk mengejar wanita lain. Di seberang jalan, pertunangan Wen Qiang, yang juga melihat Wen Qiang, sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, di gunung, di ruang zen tertentu, seorang lelaki tua sedang bermeditasi. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berwajah putih berlari masuk dan berteriak, "Tuan, itu tidak baik." "Ada apa, Tuan?" "Pergi ke dasar gunung dan periksa. Pria bernama Omi dari Akademi Seni Bela Diri. Dia ada di sini." "Aku tidak tertarik pada tuanku." "Tuan, Omi itu. Dialah yang datang ke sini terakhir kali untuk wawancara untuk menjadi murid masuk Anda." Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Lelaki tua ini adalah Qin Feng. Qin Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Omi, yang dikabarkan sangat kuat dalam 2 hari terakhir, adalah orang yang datang ke sini untuk wawancara terakhir kali. Dengan demikian, Qin Feng tiba-tiba tiba di dasar gunung. Ketika semua orang dari klan Qin Gu melihat Qin Feng muncul, mereka semua memberi hormat dan berkata, "Lihat leluhur Qin Feng." Bahkan dekan Akademi Bela Diri, yang bersembunyi di bayang-bayang, segera muncul dan memberikan penghormatan kepada senior Qin Feng. "Salam, senior Qin Feng." Qin Feng, namun, sekarang melihat Omi, yang memang orang yang datang untuk mewawancarai orang yang ingin menjadi murid masuknya terakhir kali. Omi juga memandang Qin Feng. Melihat begitu banyak orang memberi penghormatan, Omi sedikit terkejut. Tetapi itu normal. Karena Qin Feng adalah 3 orang terkuat di seluruh Pulau Bela Diri. Dia muncul di mana saja. Siapapun yang mengenalnya akan muncul untuk memberi penghormatan. Qin Feng memandang Omi dan berkata, "Ini kamu." Omi tersenyum kecil.
Saya juga telah bertemu senior Qin Feng. Saya tidak berharap senior Qin Feng mengingat saya. Saya datang ke keluarga Qin Gu hari ini. Saya tidak datang untuk melecehkan keluarga Anda. Saya hanya ingin datang dan berdebat dengan murid-murid baru dari keluarga Qin Gu. Saya harap senior Qin Feng tidak akan menyalahkan saya. Pada saat ini, seorang pria di belakang Omi berkata, Omi, jangan kasar kepada senior Qin Feng. Ketika Omi berbalik, dia tidak tahu kapan seorang ahli bawaan berdiri di belakangnya. Omi tidak mengenal orang ini. Orang ini adalah dekan. Dekan senior berkata, Senior Qin Feng, Omi adalah siswa baru di akademi kami. Dia tidak tahu aturannya. Jadi saya harap dia menyesal. Senior Qin Feng memandang dekan dan berkata, Dekan Liang, murid barumu ini. Kamu memang terlihat agak sombong. Tetapi jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, kesombongan yang pantas, jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka itu bercanda. Apa yang dikatakan senior Qin Feng? Senior Qin Feng memandang Omi dan berkata, hari itu ketika Anda datang ke tempat saya dan berpartisipasi dalam wawancara untuk murid masuk, saya pikir Anda hanyalah seorang siswa biasa dari Akademi Bela Diri. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda adalah dua timer. Baiklah. Hari itu memang mataku yang aneh. Hari ini jika kamu bisa bertarung melawan murid baru pertama keluarga Qin Gu dan tetap tak terkalahkan dalam 30 gerakan, maka aku akan berjanji untuk memberikannya lagi dan memperoleh kesempatan untuk menjadi muridku yang masuk. Omi berbaur dalam hati. Siapa yang peduli? Merasa benar sendiri. Dekan. Namun, mendesak, Omi, jangan berterima kasih kepada senior Qin Feng dulu. Omi tersenyum. Tidak perlu berterima kasih dengan tergesa-gesa. Belum terlambat untuk melawan ahli pertama dari murid keluarga Qin Gu yang baru terlebih dahulu. Pan Yun itu sibuk berkata, Qin Xin, beri dia warna. Bocah ini. Nadanya sangat sombong. Jangan pernah membiarkan dia memiliki kesempatan untuk menjadi kakak laki-laki saya. Ya, Tuan. Omi melihat wanita cantik itu benar-benar memanggil Pan Yun Master. Lalu wanita ini, bukankah dia akan menjadi cucu magang senior Qin Feng? Mengusir, wanita bernama Qin Xin tiba-tiba menghunus pedangnya, mengarahkannya ke Omi dan berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Omi menarik perhatiannya kembali dan tersenyum pada wanita itu. Dia tidak terlihat buruk. Tipe wanita yang akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak buruk. Dia sepertinya memiliki sedikit karakter. Gadis cantik, kamu mengatakan apa yang kamu minta untuk kukatakan. Maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku pasti akan mengecewakanmu. Wanita itu berkata, saya tidak tertarik untuk melakukan penyelaman verbal dengan Anda. Di mata saya, Anda masih kelompok lemah yang sama di Akademi Seni Bela Diri saat ini. Sampai Anda telah membuktikan kekuatan Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya secara setara. Masih bilang aku sombong. Kamu bahkan lebih sombong dariku. Ya ampun. Aduh, tiba-tiba, wanita itu membunuh ke arah Omi. Sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Omi. Teknik pedang bunga persik 1000 bunga. Tiba-tiba, pertempuran meningkat ke tingkat tertinggi. Pedang wanita itu mengklik. Dan tiba-tiba, wajah Omi memperlihatkan ribuan ujung pedang. Itu benar-benar terasa seperti 1000 bunga persik. Oh tidak, pemahaman niat wanita ini telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di tangan. Dan karena wilayahnya satu tingkat lebih tinggi dariku, ilmu pedang juga merupakan bagian dari seni bela diri yang lebih tinggi. Kentunganku langsung turun jauh lebih rendah. Kata Omi dalam hati. Tapi Omi tidak terburu-buru. Wanita ini, kekuatan manusia secara signifikan jauh lebih kuat daripada Lan Jingming dan Lintang. Itu layak menjadi cucu magang Qin Feng. Omi sekarang membunuh dewa dengan satu tebasan. Langsung menggabungkan dua tebasan menjadi satu. Bang, dua energi yang sulit dipahami yang disebabkan oleh teknik pedang Killing God dan teknik pedang Peach Blossom diluncurkan bersama. Kekuatan atau kelemahan Qi yang sulit dipahami tergantung pada kekuatan internal siapa yang di dalamnya. Tentu saja, kekuatan internal Omi tidak perlu dikatakan. Sutra hati tak terkendali dan sutra hati Pan Agung. Yang keduanya sangat tebal dan sama kuatnya dengan sutra Tendon Yi. Ledakan, wanita itu merasakan pedang di tangannya bergetar. Dan tubuhnya didorong mundur beberapa meter oleh kekuatan sebelum tubuhnya berhenti. Dalam hatinya, dia ngeri. Sungguh kekuatan internal yang tebal. Bahkan pada tahap akhir pintu dalam, itu mampu menghasilkan kekuatan internal yang lebih kuat dari kesempurnaan pintu batin saya. Sudah terlambat untuk menyatakan, Omi pasti akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup.
Dan pada saat yang sama wanita itu mundur. Pada saat yang sama Omi menyerang. Berdengung, bilah di tangan Omi dikurung lagi. Dan udara memancarkan dengungan yang mencekik. Seperti meteor yang menembus langit yang panjang. Dua teknik pembunuhan yang tumpang tindih. Pedang yang tadi lawan Ki menusuk ke arah wanita itu. Ah, wanita itu tidak punya waktu untuk melakukan teknik pedang bunga persik lagi. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menekan Omi. Wanita itu memblokir pedang di depannya dan seluruh tubuhnya membalik ke belakang selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Rambutnya jatuh dan menjadi acak-acakan. Tanpa ragu, dia telah kalah. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Qin Gu sedang menatap Omi dengan kaget. Di antara murid-murid baru mereka tahun ini, orang nomor satu dalam kekuatan, Qin Xin, telah kalah ke gerbang dalam yang terlambat. Qin Xin menusukkan pedangnya ke tanah dan berkata, "Aku kalah." Omi berkata, "Kamu mampu menahan pukulan terakhirku hanya dengan pedang. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari Lan Jingming dan Lintang." Qin Xin tidak berbicara dengan Omi. Kembali ke menyenangkan. Dia memerintahkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Tuan, saya kalah." Pan Yun memandang Omi dengan sangat tidak nyaman. "Omi, kamu menang hanya berdasarkan skill internal dan teknik pedangmu yang lebih kuat." Pada saat itu, Dekan mencibir, "Pan Yun, jika kamu kalah dan tidak mengakuinya, apakah kamu menantang orang tua Qin Feng?" "Saya tidak tahu apakah teknik Omi kuat atau tidak, tetapi saya tahu bahwa pemahaman niat Omi setidaknya pada tingkat memiliki pedang di tangan. Ini tidak cukup untuk menunjukkan bakat Omi. Kamu kalah, dan kamu masih mencari alasan untuk berdebat." Mata Pan Yun menyorotkan Dekan dan mengancam, "Liang Sui, pantat kecilmu gatal lagi, bukan?" Presiden Akademi Bela Diri mengamuk. "Pan Yun, lebih baik kamu menunjukkan rasa hormat padaku. Atau aku akan disalahkan karena memberi kesan kasar. Apakah kamu sudah memenangkan hatiku? Dengan kekuatanmu, kamu masih berani menjadi Presiden Akademi Bela Diri. Cepat pulang dan menanam ubi jalar." "Kamu," Dekan tampaknya tidak dapat mengalahkan murid tertua Qin Feng. Pada saat itu, Qin Feng berkata, "Baiklah, kalian berhenti berdebat. Qin Xin memang kalah hari ini. Aku akan menepati janjiku dan memberi Omi kesempatan baru." Setelah mengatakan itu, Qin Feng berkata kepada Omi, "Omi, jika kamu kembali ke tempatku lusa, aku akan memberikan kesempatan baru. Tetapi menjadi muridku tergantung pada penampilanmu." Dekan sibuk mengingatkan Omi, "Jangan terburu-buru dan berterima kasih kepada senior tua Qin Feng." Mata Dekan dipenuhi dengan kecerahan. Sayangnya, Omi mantap dan berkata, "Senior Qin Feng, kamu sepertinya salah. Aku datang ke sini hari ini untuk berdebat dengan murid-murid baru keluarga Qin Gumu, bukan untuk memperjuangkan peluang apapun." Alis Qin Feng berkerut ketika dia mendengar kata-kata Omi sambil berteriak, "Omi, kamu gila." Pan Yun di sisi lain, namun, sambil meraung, "Apa maksudmu? Tuanku memberi kesempatan, tetapi kamu tidak tahu betapa menghargainya. Jika bukan karena fakta bahwa itu Anda memiliki beberapa bakat, Anda akan layak menjadi junior saya. Beraninya kamu mempermalukan tuanku begitu banyak." Qin Feng memang merasa sedikit dipermalukan karena dia ditolak oleh Omi. Omi bertanya, "Mengapa saya harus menghargainya? Meskipun senior Qin Feng adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Martial Island. Tetapi di mana jadi apa? Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Jangan sampai saya dianggap tidak menghormati senior Qin Feng. Saya masih harus melibatkan diri ke keluarga Songgu. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda semua. Selamat tinggal." Omi bahkan tidak melihat Qin Feng dan terbang. Qin Feng melihat betapa sombongnya Omi. Dan itu sama baiknya untuk menolak niat baik. Tetapi untuk terbang pergi bahkan tanpa melihatnya sebelum pergi benar-benar menyebalkan. Kesombongan dan ketidaktahuan apa? Aku ingin melihat sejauh mana seorang junior yang begitu sombong dan bodoh bisa dia dapatkan. Qin Feng menghembuskan napas dengan melemparkan lengan bajunya dan beberapa lompatan. Dan dalam waktu kurang dari 5 napas, dia pergi ke puncak gunung setinggi ribuan meter, tersembunyi di rumah tebing di puncak gunung. Halaman kekuatan seperti itu. Beberapa napas waktu ke puncak 1000 meter ke puncak gunung untuk pergi. Sejauh ini memiliki getaran. Pada saat yang sama, banyak orang juga membenci ketidaktahuan Omi. Qin Feng adalah orang yang sangat kuat. Tetapi dia bahkan tidak menghargai kesempatan untuk menyembah. Terlebih lagi Liona dan Sumei Qian merasa kasihan pada Qin Feng saat mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Feng mencapai puncak gunung hanya dalam beberapa napas. Dan itu terlalu mengejutkan. Sayangnya,
Bagaimana mereka bisa mengetahui penghinaan Omi? Meskipun Qin Feng memang sangat kuat dibandingkan dengan Omi, Omi masih ingin mengatakan, dia layak menjadi tuanku. Omi akan selalu hanya memiliki satu master dalam pikiran. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Omi segera pergi ke keluarga Songgu lagi. Dan ribuan siswa mengikutinya. Hanya saja, salah satu wanita tidak mengikuti. Dan itu adalah Wen Qiang. Wen Qiang berjalan ke seorang siswa laki-laki tertentu dari keluarga Qinggu dan berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Pergi ke sana dan katakan. Mereka berdua berjalan ke hutan berikutnya. Wen Qiang mengejek dan berkata, kamu belum mengikuti Qin Xin. Sudah bertahun-tahun. Dan kamu masih belum mengikutinya. Murid laki-laki itu memamerkan. Apakah kamu sarkastik? Beraninya aku. Kamu adalah murid dari keluarga protektorat. Ayo. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Tunangan Wen Qiang bertanya. Dia sepertinya ingin terus mengejar Qin Xin. Wanita cantik yang baru saja berduel dengan Omi. Dibandingkan dengan Qin Xin. Wen Qiang. Tak perlu dikatakan. Jauh dari Qin Xin dalam hal bakat seni bela diri. Itulah alasan Wen Qiang membuat tawarannya kurang menantang dan menarik. Jika kamu masih belum kembali ke akal sehatmu, lalu mundur dari pernikahan, aku tidak diinginkan. Apa? Seperti pria lain. Jangan bilang kamu seperti idiot Don Omi tadi. Beraninya kamu menemukan nama. Hentikan. Apakah kamu ingin pergi mengancam? Qin Xin kalah. Tidak berarti saya akan kalah dari Omi. Kekuatan saya tidak lebih lemah dari Qin Xin. Kompetisi murid baru terakhir. Saya hanya menyerah padanya. Yang membuat saya sangat bahagia. Melemparkannya. Hahaha. Wen Qiang melihat bahwa pertunangannya masih belum membalas perasaannya. Dan berkata dengan marah. Apa maksudmu? Karena kamu menyukai orang lain. Lalu pergi saja dan tarik pernikahanmu. Jangan ambil kuota pernikahanku. Aku parsial untuk tidak menarik pernikahanku. Kamu adalah larangan serepku. Mengerti? Jika aku tidak bisa mengejar Qin Xin, aku secara alami masih akan menikahmu. Meskipun bakatmu tidak mirip Qin Xin. Tapi setidaknya kamu adalah kecantikan bunga sekolah. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai ban serep. Ya, saya tidak takut untuk mengakuinya. Jika saya mendapatkan hati Qin Xin, maka saya secara alami akan pergi ke keluarga Anda untuk menarik pernikahan saya. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, ya, tentu saja saya masih akan terus menikahi Anda. Tidak banyak wanita cantik di dunia ini. Jadi bagaimana saya bisa menyerah pada Anda sebagai ban serep jika saya tidak perlu? Hahaha, kamu tidak tahu malu. Kamu tidak takut aku akan melapor ke keluargaku. Bakatku. Keluargamu tidak akan menyerah dengan mudah. Rinduku. Dengan kondisimu. Tidak mungkin menemukan yang lebih baik dariku. Bukan begitu? Baiklah. Aku akan kembali dan bertanya kepada Qin Xin apakah dia baru saja terluka. Aku akan terus menyingkirkannya dan berpura-pura berada di depannya pada saat kritis. Ngomong-ngomong. Jaga keperawananmu oh. Karena, itu milikku, hahaha. Tubuh Wen Qiang bergetar dan wajahnya menjadi putih saat dia bertanya, apa maksudmu? Bukankah kamu sudah melakukan itu padaku ketika aku masih siswa baru di sekolah menengah? Tahun pertama sekolah menengah, oh, maksudmu saat itu ketika aku mabuk dan tidak menguasaimu. Tapi yang paling penting, aku terburu-buru untuk menemukan Qin Xin. Aku sudah mengenalnya sejak aku masih di sekolah menengah pertama, hahaha. Hei. Kamu sangat pucat. Jangan bilang kamu telah kehilangan keperawananmu. Jika tidak, kamu tidak murni untuk menikahku. Jadi bersiaplah untuk menikmati dalam rumah tangga seumur hidup di masa depan. Entah itu, berdoa saja agar aku menyusul Qin Xin dan membubarkan pernikahanku. Jadi kamu, hahaha. Setelah mengatakan itu, pertunangan Wen Qiang pergi dan mengangkut kembali ke keluarga Qinggu. Seolah-olah dia takut membiarkan siapapun melihat percakapannya dengan Wen Qiang. Pada saat ini, Wen Qiang duduk lemas di tanah. Ya Tuhan, tidak, itu tidak terjadi padanya ketika aku masih siswa baru di sekolah menengah. Ah, kecelakaanku waktu itu dengan Omi. Ternyata ini pertama kalinya untukku. Tidak mengherankan rasanya sangat menyakitkan. Mengira itu karena terpaut bertahun-tahun. Aku melangkah lebih jauh. Dalam kekacauan. Memberikan pertama kalinya padaku kepada Omi. Wen Qiang duduk di lantai. Pikirannya kosong. Memikirkan hubungan sampahnya. Mata Wen Qiang mengalir menangis. Jika dia adalah orang yang damai, menikahinya akan baik-baik saja. Namun, dia adalah orang yang makan dari mangkuk dan melihat ke dalam panci, sambil memanfaatkan bakatnya yang tinggi untuk menikah dengan keluarganya.
dan kemudian menggunakannya sebagai larangan serep. Diam-diam mengejar wanita yang lebih baik, dan kemudian mencampakkannya ketika dia menyusulnya. Bagaimanapun, dia tidak menderita. Keluarga Wen Qiang sangat kuat. Dan sampah semacam ini, Wen Qiang tidak percaya bahwa dia bertemu dengannya. Bahkan jika dia melapor kepada keluarganya dan mengekspos perilaku pertunangannya, apa yang bisa dia lakukan? Bakatnya tidak luar biasa. Selain pertunangannya, dia benar-benar tidak dapat menemukan yang lebih baik untuk menikahinya. Dia berada di keluarga, bukan di antara anak-anak kunci yang dibudidayakan. Keluarga tidak akan menghargai perasaannya. Mungkin, minat terbesarnya kepada keluarga adalah bisa mendapatkan pasangan pernikahan yang sangat baik. Itu saja. Wen Qiang menangis di pohon, merasa sangat tidak berdaya untuk sesaat. Pertama kali saya berada dalam posisi untuk melakukannya. Saya harus melalui banyak hal, dan saya harus melalui banyak hal. Curhat dalam keluarga, itu tidak berguna. Keluarga hanya akan senang mendapatkan bakat. Bagaimana mereka akan peduli apakah pernikahannya bahagia atau tidak? Hal semacam ini, lahir di keluarga besar. Dia telah melihat terlalu banyak. Omi tiba di keluarga Songgu. Murid baru terkuat keluarga Songgu, Yan Mingtim, dipukul oleh Omi sampai dia muntah darah. Setelah mengalahkan keluarga Songgu, Omi kembali ke Akademi Seni Bela Diri, meninggalkan lautan pujian dan penghinaan dari keluarga protektorat pulau. Setelah mengalahkan keluarga Songgu, 4 keluarga pelindung pulau semuanya pingsan. Awalnya berpikir bahwa murid misterius, 1 kekalahan debu merah, seharusnya adalah keluarga Songgu. Tetapi Omi mengalahkan Yan Mingtim keluarga Songgu sampai dia muntah darah, yang berarti bahwa Yan Mingtim keluarga Songgu bukanlah 1 kekalahan debu merah. Yang mana 1 mengalahkan Red Dust. 1 kekalahan Red Dust terlalu rendah hati, bahwa Omi telah memanggil dia untuk datang ke gerbang gunung, dan Wan David Red Dust belum bergerak. 1 kekalahan Red Dust tidak layak menjadi murid keluarga protektorat pulau. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Sudah waktunya. Dia masih merahasiakannya. Jadi muncul dan pukul Omi untuk sial. Di 4 keluarga protektorat pulau, banyak murid keluarga protektorat pulau yang memarahi Wan David Red Dust. Mereka berpikir bahwa itu Wan David Red Dust telah bertindak rendah hati. Tidak membiarkan orang tahu kekuatan aslinya. Awalnya itu baik-baik saja. Itu adalah kebebasan orang. Tetapi sekarang Omi Akademi Bela Diri telah menabrak gerbang gunung. Bahwa itu Wan David Red Dust masih tetap rendah hati dan tidak muncul. Ini membuat semua orang mulai. Mengenai masalah Omi memotong tangan Lan Jingming, itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Keluarga Wei Gu telah mengirim seseorang untuk pergi melalui keluarga Lan Jingming. Keluarga Wei Gu tidak akan keluar untuk menghancurkan Omi untuk Lan Jingming karena Lan Jingming sudah tidak berguna. Tidak ada gunanya melakukan lagi untuk yang tidak valid. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengirim seseorang untuk memberi tahu keluarganya. Tentu saja, tidak mungkin bagi keluarga Wei Gu untuk tidak memiliki kebencian terhadap Omi. Dan keluarga Wei Gu secara alami sangat kesal karena memiliki murid jenius yang baik lumpuh. Pada saat ini, di keluarga Qin Gu, di ruang Zen Senior Qin Feng. Tuan, apakah Anda masih marah dengan pagi ini? Kesombongan dan perilaku mendominasi Omi. Pan Yun berjalan ke kamar Zen Qin Feng dan bertanya. Qin Feng memadukan. Dia tidak layak membuatku marah. Tapi Omi ini, memang sangat pembohong. Meniru wajahku di depan umum. Tuan, apakah Anda ingin murid saya mengirim seseorang untuk memberi pelajaran? Pan Yun bertanya. Qin Feng menyoroti Pan Yun dan berkata, untuk masalah sepele, mengirim seseorang untuk memberi pelajaran. Apakah Anda mencoba membuat tuan saya tertawakan di Pulau Marsial? Meskipun tuanku marah, dia tidak berpikir sangat serius, sebaliknya. Yang satu itu mengalahkan debu merah. Saya memerintahkan Anda untuk mencari tahu dia. Setelah berhari-hari, apakah Anda sudah melihatnya? Pan Yun berkata, Tuan, saya sudah pergi ke 4 keluarga penjaga pulau besar untuk mencarinya. Tetapi saya sama sekali tidak tahu murid baru mana yang merupakan 1 kekalahan debu merah. 1 kekalahan debu merah. 1 kekalahan debu merah. Dia terlalu rendah hati dan sengaja menyembunyikan kekuatan dan identitasnya. Jadi sulit untuk mengintip. Qin Feng berkata, Omi telah memprovokasi 4 keluarga penjaga pulau besar dan dia bahkan tidak muncul. Profil rendah ini agak terlalu berlebihan. Itu benar Tuan, Qin Feng berkata. 1 kekalahan Red Dust harus terlihat. Dia adalah murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar kami yang memiliki peluang terbaik untuk mengalahkan Omi. Kami tidak bisa membiarkan terus menjaga profil rendah seperti itu.
Kami harus mencari tahu dia sehingga dia dapat mengalahkan Omi dan prestasi reputasi ini untuk 4 keluarga penjaga pulau besar. Tampaknya Qin Feng tidak sabar melihat Omi dikalahkan. Karena dia merasa bahwa Omi benar-benar terlalu gila. Dia benar-benar perlu ditangani. Meskipun dia tidak akan mengirim seseorang untuk memberi pelajaran kepada Omi. Tetapi jika dia bisa mengalahkan salah satu yang dikalahkan dari level yang sama, akan sempurna untuk menemukan debu merah, mengalahkan Omi dan mengajarkannya pelajaran yang sulit, sehingga Omi bisa menyingkirkan temperamen arogannya. Pan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, saya sudah mencoba memasang. Saya tidak dapat memasang. 4 keluarga penjaga pulau. Murid baru manapun bisa menjadi debu merah yang dikalahkan. Orang-orang jelas berusaha untuk tetap rendah hati. Bagaimana lagi mereka bisa dipasang?" Qin Feng ragu-ragu dan berkata, "Kalau begitu, Anda pergi dan berdiskusi dengan keluarga penjaga pulau lainnya. 4 keluarga penjaga pulau kami akan mengambil inisiatif untuk menantang Omi atas nama satu kekalahan debu merah. Buat janji untuk waktu dan tempat. Ketika tiba saatnya, Akademi Bela Diri serta keluarga protektorat pulau. Begitu banyak orang akan menonton. Saya tidak percaya bahwa Wan David Reddas akan terus tetap rendah hati. Jika dia terus menjaga profil rendah, sudah didorong ke titik ini dan dia bahkan belum muncul." Pan Yun bertanya. Qin Feng memejamkan mata dan berkata, "Jika dia berusaha sejauh ini dan dia masih tidak muncul, lalu apa gunanya mendorong jika dia tidak cukup kuat untuk melakukannya? Dan dia tidak memiliki kehormatan dari keluarga protektorat pulau yang sama sekali." "Ya, Tuan. Saya akan mencari keluarga protektorat pulau lainnya untuk membahas hal ini." Setelah Pan Yun pergi, Qin Feng menghela nafas dalam-dalam. "Aku benar-benar marah dengan kesombongan Omi. Sayangnya, keadaan pikiran. Pan Yun segera berunding dengan 3 keluarga perlindungan pulau utama lainnya dan memutuskan untuk mengeluarkan surat tantangan kepada Omi atas nama satu kekalahan debu merah. Waktu, 3 hari kemudian. Pada siang hari. Lokasi, Green Garden Pink dari Pulau Marsial. Tujuan dari 4 keluarga penjaga pulau yang melakukan ini adalah, pertama, untuk memerangi kesombongan Omi dan menjaga kehormatan keluarga penjaga pulau. Kedua, untuk memaksa Wan David Reddas muncul. Keesokan harinya, Omi tidak pergi ke Departemen Penyembuhan lagi karena Omi merasa sedikit membuang-buang waktu untuk pergi ke Departemen Penyembuhan. Seni penyembuhannya sudah begitu kuat, tidak perlu berpura-pura berada di Departemen Penyembuhan. Omi datang ke Departemen Hukum Pedang dan menjadi mahasiswa di kelas 1 tahun pertama Departemen Hukum Pedang sekarang. Alasan utama mengapa Omi tidak masuk ke Departemen Hukum Pedang adalah karena semua yang ditampilkan Omi ke dunia luar saat ini adalah pedang seni. Dan pedang seni selalu digunakan sebagai debu merah satu kekalahan. Jadi dia pergi ke Departemen Hukum Pedang dan dengan santai memasuki tahun pertama satu kelas Departemen Hukum Pedang. "Teman sekelas, kami menyambut Omi untuk bergabung dengan kelas tahun pertama kami di Departemen Hukum Sabre." Seorang guru tingkat Hautian berteriak di bidang bela diri kelas 1 dari Departemen Blade Methods. "Pah, semua orang berpegangan tangan sekeras yang mereka bisa. Mereka sudah tidak bernyanyi lagi bagi Omi. Merupakan suatu kehormatan bagi seorang pria besar seperti Omi untuk mengikuti kelas 1 Departemen Blade Method. Terima kasih. Tidak perlu sopan. Saya harap semua orang akan menjaga Anda di masa depan." Omi mengulurkan tangan untuk memberi hormat kepada semua siswa di kelas 1. Kelas Departemen Blade Method benar-benar berbeda dari kelas Departemen Penyembuhan. Di tempat yang menyerupai gimnasium. Kelas ini. Guru Departemen Hukum Pisau berkata kepada Omi, "Kamu baru saja pindah dari Departemen Penyembuhan. Mungkin kamu belum memahaminya. Izinkan aku memperkenalkanmu padanya. Jenis Departemen Seni Bela Diri murni kita. Kita jurusan Seni Bela Diri. Namun, kami tidak mengajarkan teknik seni bela diri. Kami terutama mengajarkan niat, keterampilan internal seni bela diri dan sebagainya. Setiap siswa biasanya diturunkan dari keluarga ke keluarga. Jadi kami tidak membutuhkan guru kami untuk mengukur mereka. Jadi, kelas siswa, setiap minggu, kami akan memiliki kejadian seperti terus-menerus pek satu sama lain. Nanti, kami juga akan membentuk kelompok seni bela diri kami sendiri. Tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga pergi ke tempat-tempat misterius di Pulau Bela Diri untuk berlatih." Omi mengangguk. Alasan mengapa Omi beralih ke Departemen Blade adalah karena kelompok bela diri itu. Mengenai peringkat kelas, dengan kekuatan Omi, dia secara alami akan menjadi yang pertama. Dan tidak ada yang bisa menariknya ke tempat kedua. Nama saya Guoqi. Di masa depan, jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti tentang niat,
Anda bisa datang dan berkonsultasi dengan saya. Guru kelas 1 Departemen Hukum Pisau berkata kepada Omi. Oke, Omi menganggukkan kepalanya. Sayangnya, tidak mungkin bagi Omi untuk memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya. Karena, semua pemahaman Omi tentang niat telah mencapai tingkat awal memiliki pedang di dalam hatinya. Dan dia hampir siap untuk berkonsultasi dengan Omi. Guoci melihat Omi menganggukkan seolah kepalanya olah dia tidak menantikannya. Jadi dia menambahkan, Omi, pemahaman saya tentang aspek niat telah mencapai puncak memiliki pedang di tangan saya. Dan di antara semua guru di seluruh Departemen Hukum Saber, saya satu-satunya yang telah memahami puncak memiliki pedang di tangan saya. Jadi kamu tahu itu, ya? Guoji tersenyum rendah hati. Baru kemudian Omi melirik guru Guoci dengan penuh arti dan tersenyum. Guru Guoci benar-benar kuat. Yah, saya pasti akan meminta saran Anda ketika saya tidak mengerti. Haha, Omi. Memikirkan pemahamanmu tentang aspek perawatan pasti telah mencapai pintu masuk memiliki pedang di tanganmu. Bagaimana lagi Anda bisa mengalahkan orang-orang yang lebih tinggi dari Anda di alam? Anda juga benar-benar membuat saya terkesan. Ketika saya memahami pengenalan memiliki pisau di tangan saya sudah berada di tahap hautian awal. Sementara Anda, di gerbang dalam akhir, memahaminya. Guru Guo terlalu terprestasi. Omi memberikan sedikit anggukan. Guo Quan dianggap sebagai pemimpin kelas Departemen Hukum Pisau. Omi, ada siswa di sana yang ingin melihatku. Aku akan pergi ke sana dulu. Oke, kamu sibuk. Jangan pedulikan aku. Aku pindah ke Departemen Seni Sabre. Terutama untuk pertimbangan masa depan kelompok bela diri. Saat Guo Jing pergi untuk mencatat siswa lain, Omi sekilas menyapu sekitar kelas seni bela diri yang besar, yang dipenuhi dengan siswa yang melawan latihan satu sama lain. Pada saat itu, Omi melihat wajah yang familiar. Chu Yiyun. Omi tiba-tiba melihat bahwa di sudut ruang kelas lapangan bela diri, Chu Yiyun memegang pisau sendiri berulang kali. Chu Yiyun juga dari Departemen Blade, dan juga di kelas. Kebetulan sekali, kata Omi dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Omi berjalan mendekat. Chu Yiyun. Omi memanggil. Chu Yiyun berbalik. Pada kenyataannya, dia sudah melihat Omi. Dia baru saja melihatnya ketika guru Guoqi berteriak untuk menyambut Omi. Tetapi dia tidak pergi untuk menyapa Omi. Lagi pula, dia tidak benar-benar berteman dengannya. Oh, selamat datang di kelas tahun pertama seni pisau. Chu Yiyun mengangguk sedikit pada Omi. Apa yang kamu lakukan? Omi bertanya. Chu Yiyun berkata di dalam hatinya. Ini bukan omong kosong. Namun, Omi adalah penyelamatnya. Dia tersenyum dan berkata, membelah pedang. Dalam segala hal, keakraban keterampilan melahirkan. Bahkan jika itu adalah tindakan sederhana membelah atau mengurung. Menjadi terampil akan membuat saya lebih berpengalaman. Dan akan memungkinkan saya untuk belajar mengendalikan kekuatan saya dengan lebih tepat. Omi berkata dalam hati, Chu Yiyun ini, sebenarnya memiliki sedikit pemahaman. Dengan pemahamannya yang terjadi seperti ini, saya khawatir dia akan segera memahami pengenalan memiliki pedang di tangan. Memiliki pedang di tangan seseorang sama dengan memiliki pedang, tongkat, atau pistol di tangan seseorang. Semuanya berarti hal yang sama. Hanya perbedaan senjata. Inti dari pemahaman adalah sama. Misalnya, jika Omi telah beralih ke tongkat, atau cambuk, itu akan sama, di hatimu. Kalau begitu silakan dan potong. Aku tidak akan mengganggumu. Omi berbalik dan berjalan pergi. Semua orang di kelas ini melatih diri mereka sendiri secara individu. Jadi Omi duduk diam sendirian. Duduk di sebelahnya. Matanya menyaksikan Chu Yiyun dengan pedang berulang kali. Melihatnya dari samping, saya menemukan bahwa dia memiliki sosok yang sangat baik. Melengkung di depan dan belakang. Dengan lekuk tubuh yang sangat lembut. Dan sedikit feminitas dalam kepahlawanannya. Saya belum pernah menunjukkan cantik sebelumnya. Mungkin karena saya dulu tidak senang melihatnya. Tetapi baru-baru ini dia tampaknya telah mengubah kepribadiannya. Jadi saya tidak melihatnya tidak bahagia seperti dulu. Jadi setelah diperiksa lebih dekat, Chu Yiyun memang cukup cantik. Saat ini, Chu Yiyun masih memegang pedangnya. Tetapi dia mengerutkan kening. Dia merasa Omi mengawasinya. Ditatap sepanjang waktu. Chu Yiyun tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Tepat pada saat ini, seseorang dari luar masuk. Guru Guoqi dengan penuh hormat berkata setelah melihatnya. Menyapa dekan. Kudengar Omi telah pindah ke Departemen Sabre, kata dekan. Ya, Din. Apakah kamu sedang mencarinya? Dia ada di sana. Guoqi menunjuk ke arah Omi. Omi sudah melihatnya.
Dan dekan sudah berjalan. Temui dekan. Omi menyapa dekan. Dekan terlambat. Omi juga telah mencapai tahap ini ketika dia meninggal di kehidupan sebelumnya. Tapi sekali lagi, itu adalah kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang layak untuk modal sombong. Jadi lebih baik menyapa ahli bawaan dengan hormat. Omi, aku pernah mendengar bahwa kamu juga sangat berbakat dalam seni penyembuhan. Jadi mengapa kamu memilih untuk beralih ke sistem pisau sekarang? Dekan bertanya sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, Omi adalah satu-satunya siswa yang paling dia banggakan. Seseorang dengan potensi seperti itu. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menerima Omi sebagai muridnya. Tetapi, Omi bahkan tidak peduli dengan Qin Feng, 3 orang terkuat di Martial Island. Jadi dekan bahkan tidak bisa memantau. Lebih baik melupakannya. Jangan mempermalukan diri sendiri. Guru Guoqi, yang berdiri di sana, sibuk bertanya. Din, apakah Omi juga berbakat dalam seni penyembuhan? Dekan mengangguk. Ya, Direktur Departemen Penyembuhan baru saja datang kepada saya untuk mengeluh. Dia mengatakan bahwa seorang jenius dari Departemen Penyembuhan telah pergi. Dia tidak bisa hidup. Guoqi tertawa. Din, banyak sekali. Ya. Dekan berkata. Saya sudah mempelajarinya. Bakat Omi dalam penyembuhan benar-benar terbaik seni bela diri. Kepala Departemen Penyembuhan mengatakan bahwa Omi mencetak nilai sempurna di setiap ujian. Dan selama kompetisi siswa baru Departemen Penyembuhan, Omi telah mencapai kekuatan penyembuh kelas 1. Dan selama kompetisi siswa yang serba baru, seorang penyembuh melihat Omi menyembuhkan dirinya sendiri dari setidaknya luka kelas 4. Yang berarti bahwa Omi sekarang memiliki kekuatan setidaknya penyembuh kelas 4 juga. Apakah Anda kepala Departemen Penyembuhan akan sampai mati jika siswa jenius yang hanya memiliki kemampuan kelas 4 tak lama setelah menjadi pelajar baru hilang? Omi adalah jenius penyembuhan nomor 1 di Departemen Penyembuhan selama beberapa dekade. Ah, tidak mungkin. Tapi Omi menyebalkan. Chu Yiyun, yang memegang pedang di dekatnya, juga memandang Omi saat ini. Dan hanya ketika dekan mengatakan ini, Chu Yiyun ingat bahwa selama kompetisi mahasiswa baru, dia hampir dibunuh oleh ular iblis di Gua Setan Seribu Kaki. Dan akhirnya diselamatkan oleh Omi, yang menyelamatkannya tidak hanya dengan membunuh ular iblis, tetapi juga dengan menyembuhkan luka-lukanya. Jadi benar-benar Omi yang menyembuhkan luka-lukanya. Memikirkan hal ini, Chu Yiyun memandang Omi dan tidak bisa mengaguminya sedikit dari lubuk hatinya. Semua orang hanya tahu bahwa dia sangat berbakat dalam seni bela diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Omi bahkan lebih berbakat dalam seni penyembuhan? Baiklah, Din. Jangan menyanjungku, Omi tersenyum. Tapi Guru Guoqi memandang Omi dengan mata penuh kejutan. Orang ini benar-benar aneh. Bakat seni bela dirinya sangat kuat. Bahkan bakat penyembuhannya begitu kuat. Dia masih bukan manusia. Dekan berkata, Omi, saya secara khusus datang untuk menemukan Anda hari ini. Bukan untuk berbicara dengan Anda tentang Departemen Penyembuhan. Apa yang ingin dilihat? Tolong katakan. Dekan mengeluarkan surat dan berkata, ini adalah surat dari keluarga protektorat. Dikatakan bahwa seorang murid dari keluarga protektorat, dengan nama Sandi Wan David Reddas, akan menantang Anda di Green Garden Pink pada siang hari 3 hari kemudian. Ah, Omi sibuk mengambil surat itu. Dan itu memang tantangan. Penantangnya justru Wan David Reddas. Omi benar-benar tertawa dan menangis di dalam. Wan David Reddas menantangnya. Tantang diri Anda sendiri. Jelas. Ini adalah surat tantangan yang belum disetujui oleh Wan David Reddas, dan merupakan tindakan pribadi oleh keluarga pelindung pulau. Mungkin untuk memaksa Wan David Reddas untuk menunjukkan dirinya. Guru Guoquan terkejut. Tidak mungkin. Murid misterius Wan David Reddas mengeluarkan surat pertahanan kepada Omi. Ya, surat tantangan dikirim langsung kepada saya. Ini jelas merupakan dokumen paling resmi yang mewakili 4 keluarga protektorat pulau. 1 kekalahan debu merah. Meskipun pria ini adalah kunci yang sangat rendah dan misterius, dan telah menolak untuk diketahui identitas aslinya. Tetapi pria ini pasti seorang super jenius. Dia juga seorang murid baru dari keluarga protektorat pulau, dan juga merupakan tahap akhir dari gerbang dalam. Tetapi dia mengalahkan orang terkuat ke-10 di daftar sukses besar gerbang dalam gerbang bela diri akademi kami, Omi. 1 kekalahan debu merah berani menantang Anda secara langsung. Jadi dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Anda. Guoqi juga berkata, saya juga dalam kegelapan hari itu ketika Wan David Reddas mengalahkan ahli peringkat ke-10 dari peringkat kesempurnaan batin. Saya masih merasa terkejut dengan keterampilan pedang Wan David Reddas. Omi, kali ini,
Anda mungkin benar-benar dalam bahaya. Sudah kubilang, keluarga perlindungan pulau tidak bisa dilampaui dengan mudah. Wan David Reddas, mungkin murid jenius utama mereka. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ketika dekan melihat bahwa Omi memikirkan dan berpikir bahwa Omi khawatir, dia berkata, "Omi, apakah kamu ingin menerima tantangan 1 kekalahan? Saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda kalah dari Wan David Reddas, Anda kemungkinan akan lumpuh oleh Wan David Reddas. Lagi pula, Anda memotong lengan Weigu Family Lan Jingming terlebih dahulu, dan akan sopan untuk mengaktifkan Anda." Omi tersenyum. "Jadi, aku masih bisa menolak. Jika kamu benar-benar tidak mau, kamu bisa mengabaikannya. Aku akan menanggung tantangan ini juga. Dan tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Itu tidak akan mempengaruhi reputasimu di akademi." Omi berkata dalam hati, "Kekalahan debu merah adalah diriku sendiri. Betapa lucunya. Dalam hal ini, aku akan menerima tantangannya. Aku ingin melihat bagaimana akhir mereka nanti. Din, aku akan menerima tantangannya." Omi tersenyum. "Kamu yakin, jika keluarga protektorat benar-benar ingin membiarkan Wan David Reddas memberdayakanmu dalam duel, aku tidak akan bisa menghentikannya. Kamu harus tahu bahwa kekuatanku bukanlah apa-apa di depan orang-orang keluarga protektorat terkuat." Omi tersenyum. "Tidak apa-apa. Balas saja mereka. Aku menerima tantangannya." "Baiklah kalau begitu." Dekan mengangguk. Dekan pergi tak lama setelah itu. Omi merasa tidak ada gunanya tinggal di kelas dan berjalan keluar dari kelas lapangan bela diri. Begitu Omi keluar dari lapangan bela diri, Chu Yiyun mengikutinya keluar. "Omi, untuk apa kamu mengikutiku?" Omi bertanya dengan bingung. Chu Yiyun tampak agak tidak wajar dan berkata, "Omi, selama kompetisi bayi baru lahir, di Gua Iblis 1000 Kaki Desa Nyubi, tubuhku ditembus oleh lidah ular iblis. Apakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Kamu masih memikirkan masalah ini. Itu di masa lalu. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Aku menyelamatkanmu juga demi Liu Chenming. Itu tidak ada keseluruhannya. Dan itu kebetulan sekali aku akan berada di kelas yang sama denganmu di kelas tahun pertama Departemen Ilmu Pedang hari ini." Chu Yiyun berkata, "Dekan mengatakan bahwa Anda juga jenius dalam penyembuhan. Awalnya saya pikir Anda baru saja menyelamatkan saya dari gua iblis bawah tanah. Dan bahwa Anda menemukan orang lain untuk menyembuhkan luka di tubuh saya. Yah, aku menyembuhkannya. Kamu memiliki lubang di dadamu. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk menemukan orang lain? Kamu akan mati jika aku tidak menyelamatkanmu. Sekarang Anda tahu hasilnya. Jadi apakah ada hal lain?" Chu Yiyun mengerutkan bibirnya. Jika itu menempel, maka payudaranya, seluruh bagian atas tubuhnya tidak semuanya dilihat oleh Omi. Omi sepertinya telah melihat apa yang dia pikirkan dan berkata, "Chu Yiyun, kamu sengaja keluar untuk bertanya apakah aku yang menyembuhkanmu. Kamu tidak ingin mengejar masalah aku melihat bagian atas tubuhmu, kan? Jika demikian, kamu terlalu cuek pada diri sendiri. Jam sekarang berapa? Dan kamu masih setuju dengan ini?" "Itu benar. Aku semua pakaianmu robek pada saat itu. Telanjang. Telanjang. Tetapi kamu berlumuran darah. Dan kamu pikir, dalam hal ini, payudaramu tampak seperti kamu masih bisa merasakan sesuatu." Chu Yiyun berkata, "Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Lihat saja. Ini bukan pertama kalinya kamu menghancurkan pakaianku di kota Linjiang. Aku hanya ingin tahu apakah kamu yang menyembuhkanku. Dengan cara ini, aku berhutang kalian berdua menyelamatkan. Ayo, siapa yang ingin kamu berhutang? Jangan apa-apa aku pergi." Omi berjalan pergi. Chu Yiyun butuh beberapa saat untuk kembali ke lapangan bela diri kelas. Dia tidak bisa menahan nafas di dalam. Jika masalah ini diketahui oleh pertunangannya Wang Peng, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Wang Peng sebagai pertunangan bahkan belum melihat tubuh Chu Yiyun, tetapi dilihat 2 kali oleh Omi. Meskipun kedua kalinya adalah untuk menyelamatkannya. Selain fakta bahwa produk dan layanan perusahaan juga tersedia untuk umum, perusahaan juga telah mampu menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada publik. Tentu saja, Wang Peng tidak menyentuhnya. Chu Yiyun juga merasa lebih baik, meskipun dia adalah pertunangannya. Tetapi Chu Yiyun juga tidak ingin terlalu dini untuk dikejarnya. Faktanya, Chu Yiyun bagaimana mengetahui? Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Wang Peng sangat ingin tidur bersamanya, tetapi tidak bisa melakukannya. Wang Peng mengikuti sedikit masalah. Hal ini kecuali miliknya sendiri tidak ada yang tahu. Jadi Wang Peng sangat serius di permukaan.
tidak ambigu dengan Cu Yiyun. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan Cu Yiyun menemukan bahwa dia memiliki masalah. Dan diam-diam, Wang Peng mencari perawatan medis di mana-mana untuk mengobati bagian bawah. Wang Peng bermimpi menyelamatkan yang berikut. Pertunangan yang begitu indah. Dia tidak tahu dalam hati betapa dia menginginkannya. Tetapi harus berpura-pura meremehkan. Kepahitan ini, hanya pihak-pihak itu sendiri yang tahu. Setelah Omi meninggalkan kelas, dia tanpa sadar datang ke belakang departemen penyembuhan. Mungkin dia terbiasa berlatih seni bela diri di sini sebelumnya. Dan merasa bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk menenangkan pikiran dan masuk ke dalam keadaan berlatih seni bela diri. Saat ini, tidak jauh dari tempat ini, seorang wanita sedang duduk di bawah pohon dalam keadaan pikiran yang hilang. Seolah-olah dia sangat sedih. Ubah Sun Wuyan. Sekilas Omi melihatnya. Dan ketika dia melihat Chang Sun Wuhen duduk di sana sendirian dalam keadaan suram, hati Omi sedikit sedih. Seolah-olah dia sudah menebak mengapa dia datang untuk duduk di sini sendirian dalam keadaan suram. Chang Sun Wuyan pasti sangat suram karena Omi telah beralih ke sistem online. Chang Sun Wuhen selalu menyukai Omi. Dan Omi sudah lama mengetahui hal ini. Jadi tidak sulit ditebak. Omi mengawasinya diam-diam dari kedamaian sesaat. Dan ingin menyapa Chang Sun Wuhen. Namun, karena beberapa alasan, Omi akhirnya menghela nafas dan berjalan pergi dalam diam. Prinsip Omi saat ini untuk hubungan adalah bahwa begitu Anda jatuh cinta, Anda tidak akan pernah menyerah. Jadi jika Anda belum jatuh cinta, maka menjauhlah. Omi meninggalkan bagian belakang departemen penyembuhan dan baru saja keluar dari jalan utama. Dia bertemu dengan seorang kenalan. Yang Yijian, mengapa kamu di sini? Omi memanggil. Yang Yijian ini adalah orang yang telah memenangkan tempat kedua dalam kompetisi siswa baru. Dia juga sangat kuat. Pemahamannya tentang niat pedang telah mencapai titik memiliki pedang di tangan untuk memulai. Sementara tidak ada murid dari keluarga Pulau Penjaga, kecuali Qin Xin dari keluarga Qin Gu, telah memahami sampai-sampai memiliki pedang di tangan untuk memulai. Ini berarti bahwa kekuatan Yang Yijian pasti bisa bersaing dengan murid-murid baru terkuat dari keluarga protektorat seperti Lan Jingming dan Lintang. Omi, kebetulan sekali bertemu denganmu. Yang Yijian sibuk tersenyum hangat. Apa yang membawamu ke departemen penyembuhan? Don Omi bertanya. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku di sini untuk menjemput gadis-gadis. Yang Yijian tersenyum hehe. Jantung Omi berdebar kencang. Yang Yijian datang untuk menyembuhkan untuk menjemput gadis. Anda tidak ingin mengejar Chang Sun Wuyan, bukan? Omi dan Yang Yijian, yang juga dianggap sebagai teman non-pertempuran. Jika Yang Yijian ingin mengejar Chang Sun Wuyan, haruskah Omi mendukungnya? Bahkan jika Anda tidak mendukungnya, Anda tidak boleh menyalahkannya. Kamu ingin mengejar Chang Sun, jangan sibuk bertanya. Hehehe. Yang Yijian memiliki senyum malu di wajahnya sebelum berkata, yang ingin saya kejar adalah Wen Qiang, bukan Chang Sun Wuyan. Oh, untuk beberapa alasan. Omi merasa lega ketika dia mendengar bahwa Wen Qiang yang dia kejar. Omi tidak bisa memahami dirinya sendiri. Bukan dia yang mengatakan bahwa dia ingin menjauh dari Chang Sun Wuhen sebelum dia jatuh cinta. Mengapa ketika Anda melihat Yang Yijian datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis, Anda tiba-tiba menjadi gugup dan kemudian lega ketika Anda mendengar dia mengatakan bahwa Wen Qiang yang dia kejar? Apakah kamu yakin mengejar Men Chan? Don Zimer bertanya. Ya, Yang Yijian memandang Omi bingung mengapa dia menanyakan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan bingung. Saya hanya berpikir bahwa Chang Sun Wuyan adalah level yang lebih tinggi dari Wen Qiang dalam penampilan. Selain itu, dia juga dievaluasi sebagai bunga halaman. Anda tidak memilih untuk mengejar Chang Sun Wuyan. Sebaliknya Anda memilih untuk mengejar Wen Qiang. Itu hanya sedikit mengejutkan. Yang Yijian tersenyum malu-malu. Ini, sebenarnya ada alasan untuk itu. Chang Sun Wuyan tingginya 1,76 meter sementara saya hanya setinggi 1,73 meter. Jadi, Anda tahu, saya masih lebih suka Wen Qiang yang lebih pendek dari saya. Tidak heran, Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Yang Yijian bertanya, Omi, apakah kamu memiliki teknik yang baik dalam menyambut gadis-gadis? Mengajarku. Aku sudah mengejar Wen Qiang sejak beberapa hari yang lalu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia selalu mengabaikanku. Omi berkata, saudara Yang, sejujurnya, Wen Qiang dia memiliki pertunangan dalam keluarga protektorat. Ah, jadi itu saja. Tidak heran dia sepertinya tidak menyukaiku. Seperti yang terlihat, sayangnya, Yang Yijian menghela nafas dalam-dalam. Omi tersenyum. Saudara Yang, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri.
Keluarga Pulau Perlindungan tidak memikirkan semua orang. Saudara Yang, pada kenyataannya, saya tidak takut untuk memberi tahu Anda bahwa Lan Jingming dari keluarga Weigu, meskipun wilayahnya telah mencapai gerbang dalam yang lengkap, pemahamannya tentang niat pedang belum mencapai tingkat masuk pedang di tangan. Hal yang sama berlaku untuk Lintang dari keluarga Huanggu, Yu. Di sisi lain, meskipun Anda berada di tahap akhir gerbang dalam, Anda sudah memahami memiliki pedang di tangan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak akan kalah dengan murid baru terkuat dari keluarga Pulau Penjaga. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri sama sekali. Jika Anda meningkatkan wilayah Anda ke kesempurnaan gerbang dalam, saya khawatir Anda akan dapat bertarung melawan Qin Xin dari keluarga Qinggu. Ah, tidak mungkin. Aku bertanya-tanya itu. Yang Yijian terkejut. Dia sendiri bahkan tidak tahu bahwa dia bisa dibandingkan dengan keluarga Pulau Guardian. Oh, saya telah bertekad melawan mereka. Dan saya tahu betul bahwa keluarga protektorat pulau tidak dapat mengambil orang paling berbakat sebagai murid setiap tahun. Dan akan selalu meninggalkan beberapa orang, seperti Anda. Yang Yijian memandang Omi dengan setengah hati. Omi tersenyum. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk mengundang gadis-gadis. Yang Yijian sibuk bertanya. Saudara Tang, Anda belum mengajari saya keterampilan apapun untuk menyambut gadis-gadis. Omi diam-diam menginstalnya. Pada kenyataannya, hati Omi tidak menyetujui Yang Yijian mengganggu seorang wanita dengan pertunangan. Namun, cinta itu gratis. Alasan lain adalah bahwa Omi memiliki hubungan dengan Wen Qiang. Dan jika Yang Yijian benar-benar bersama Wen Qiang, maka Omi akan sedikit malu. Lagi pula, dia juga cukup dekat dengan Yang Yijian. Menggabungkan dua alasan di atas, Omi tidak cukup menyetujui Yang Yijian mengejar Wen Qiang. Namun, Omi tidak dalam posisi yang baik untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dengan ragu-ragu, Omi berkata, tunggangan Wen Qiang telah meninggalkannya untuk mengejar seorang wanita yang lebih luar biasa dari keluarga protektorat. Jadi keinginan terbesar Wen Qiang adalah menemukan seorang pria untuk memecahkan pertunangannya. Jika kamu bisa membantu memenuhi keinginan ini, maka itu akan menjadi sekitar sudutnya untuk jatuh cinta padamu. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya kebaikan besar saudara Tang. Saya, Yang Yijian, tidak punya gigi untuk dilupakan. Oh, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Omi berjalan pergi hanya dengan napas lega di dalam hatinya. Omi pergi ke tempat tenang lain untuk berlatih seni bela diri. Tidak lagi memikirkan hal-hal emosional itu. Malam ini, Omi ingin mencari Su Meiqian sebagai Wan David Red Dash. Setelah beberapa hari ini, mungkin Su Meiqian melewatkan Wan David Red Dash juga. Karena Omi sudah setuju untuk bersamanya sebagai Wan David Red Dash, itu berarti Omi telah jatuh cinta. Dan karena dia telah jatuh cinta, dia tidak akan pernah menyerah. Ini adalah prinsip Omi dalam cinta sepanjang hidupnya. Dalam terakhirnya, ketika dia adalah Wind Lightning, jika Omi bisa mengetahuinya, lalu bagaimana dia akan mengecewakan begitu banyak wanita yang penuh kasih sayang, terutama putri iblis itu. Meskipun dia berasal dari kultus iblis, tetapi dia benar-benar dianggap memiliki jantung dan paru-parunya keluar. Untuk mendekatinya, Hall of Demon Princess, keindahan pertama dari Demon Cult, jenius pertama, kekuatan bahkan diam-diam melampaui kekuatan Wind Lightning. Dia mengubah penyamarannya dan diam-diam melakukan setengah tahun di puncak Wind Lightning Sword Picker. Yang disebut Sword Picker adalah seorang pelayan yang diam-diam menunggu di samping ketika berlatih pedang. Setengah tahun kemudian, dia diidentifikasi oleh Wind Lightning. Dan, pada saat itu, Wind Lightning tidak hanya tidak menyentuhnya, dia bahkan memukulinya. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan masa lalunya, sekarang Omi ingat, benar-benar sedikit patah hati. Mungkin, orang yang paling dia sesali dalam kehidupan masa lalunya adalah dia. Jadi, di generasi ini, Omi sangat takut gagal wanita yang sangat mencintainya lagi. Jadi, Omi suka tetap low profile sehingga dia tidak terlalu menonjol, sehingga banyak wanita tidak menyukainya. Tapi low profile bukanlah solusi jangka panjang. Dan akhirnya ujung paling tajam terlihat. Omi membiarkan jantungnya tenang dan berhenti mengering. Ngomong-ngomong, Yang Yijian datang ke departemen penyembuhan dan menemukan Wen Qiang, yang juga tampaknya dalam suasana hati yang sangat buruk dan menolak permintaan Yang Yijian untuk mengundangnya makan malam serta kulinernya dalam seni bela diri. Yang Yijian menyapa Wen Qiang dan bersumpah kepadanya bahwa dia akan mengalahkan tunangannya sebelum dia pergi. Wen Qiang terkejut dan bertanya kepada Yang Yijian bagaimana dia tahu tentang tantangan itu. Setelah dekan Akademi Seni Bela Diri menjawab tantangan itu,
Cerita menyebar di Akademi Seni Bela Diri juga. Satu kekalahan Red Dust akan berduel dengan Omi. Banyak orang yang marah. Apakah Omi akan dikalahkan oleh One David Red Dust? Pada saat ini, di Departemen Teknik Pedang, Su Meiqian menginjak kakinya dengan kesal setelah mendengar berita itu dan memarahi dengan marah. Ini jelas sesuatu yang dilakukan tanpa persetujuan Red Dust. Ini adalah tantangan pribadi dari 4 keluarga protektorat pulau. Tujuannya adalah untuk memaksa debu merah untuk bertarung. Itu terlalu terkutuk. Red Dust dan Omi saling kenal. Itu sebabnya dia bersembunyi ketika Omi pergi ke keluarga pelindung pulau. Tetapi keluarga pelindung pulau mencoba memaksanya untuk melawan Omi. Su Meiqian tentu tidak menginginkannya di dalam hatinya. Omi juga temannya dan tidak ingin kehilangan Red Dust digunakan sebagai alat oleh keluarga perlindungan pulau untuk berduka dengan Omi. Malam itu, setelah Omi dan Leona menyelesaikan kencan mereka dan mengirim Leona kembali ke asramanya, Omi, dalam kegelapan, diam-diam berubah menjadi pakaian One David Red Dust dan mengenakan topeng One David Red Dust sebelum menuju ke asrama Su Meiqian. Saat ini waktunya hampir jam 10 malam. Agak terlambat. Ketukan. Ada suara ketukan di jendela kamar asrama Su Meiqian. Su Meiqian baru saja selesai mandi dan mencuci pakaiannya dan hampir siap untuk tidur ketika ada suara ketukan. Su Meiqian membuka tirai dan bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi debu merah yang dikalahkan. Tetapi begitu dia membuka tirai, dia melihat debu merah yang kalah tergantung terbalik di luar jendelanya. Su Meiqian sangat gembira dan membuka jendela dengan panik. Omi melompat ke dalam ruangan dalam sekejap. Dan sebelum Omi bisa mendarat di tanah dan berdiri kokoh, Su Meiqian membanting ke pelukan Omi. Kenapa kamu baru saja datang untuk menemukanku? Aku sudah menunggumu setiap hari. Aku sangat merindukanmu. Suara Su Meiqian berminyak dan penuh merinding saat dia curhat. Omi juga memeluk Su Meiqian dengan kedua tangannya dan tersenyum. Aku di sini sekarang, bukan? Lalu kenapa kamu begitu terlambat? Su Meiqian menggerutu. Oh, butuh waktu untuk datang dari keluarga protektorat. Dan keluarga protektorat tidak ada di sebelah. Jadi aku bisa datang kapanpun aku mau. Su Meiqian mengangguk dan tetap dekat dengan Omi. Tetapi baru pada saat itulah Omi merasakan sesuatu yang aneh melihat ke bawah. Su Meiqian baru saja menyelesaikan mandi dan hanya mengenakan gaun tidur. Dan dia tidak mengenakan apapun di dalamnya. Omi tidak bisa membantu tetapi memberikan ini, sepertinya datang pada saat yang buruk. Ada apa? Su Meiqian sendiri terlalu bersemangat dan bahkan tidak terlalu memproduksi sampai Omi bereaksi ketika dia menatap payudaranya. Memerah dan menundukkan kepalanya. Mengerucutkan bibirnya. Halus dan menggemaskan. Beberapa detik kemudian, Su Meiqian bertanya dengan lembut. Apakah itu terlihat bagus? Sepertinya pemalu dan bersemangat. Omi mengangguk. Tampan. Orang-orang cantik. Bahkan payudara yang lebih indah. Su Meiqian sangat bahagia di dalam. Dan berkata dengan lembut, di masa depan, semua yang kumiliki adalah milikmu. Omi meniru kata-kata hebat seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menghasilkan beberapa reaksi. Aku benar-benar datang pada saat yang buruk hari ini. Aku datang terlambat. Aku ingin berjalan-jalan bersamamu. Tapi aku tidak mengira kamu sudah mandi. Lebih awal lain kali, kata Su Meiqian. Oke. Kalau begitu aku akan pergi dulu hari ini. Omi bersiap untuk mundur. Su Meiqian berkata, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Tapi kamu sudah akan beristirahat. Lain kali. Ada banyak kesempatan. Omi berjalan ke jendela dan hendak terbang. Su Meiqian merasa 1000 kali lebih sulit untuk pergi dan tiba-tiba memeluk Omi dari belakang. Jangan pergi. Su Meiqian berbisik. Apa maksudmu? Jangan pergi. 10 detik kemudian, Su Meiqian berbisik. Tetap hidup. Kata terakhir tinggal. Su Meiqian berkata dengan tenang hingga hampir tidak terdengar lagi. Namun Omi masih mendengarnya. Tubuh Omi gemetar. Hidup dan hidup. Apa artinya Omi pasti tahu. Omi tidak pernah berpikir bahwa dengan Su Meiqian akan berkembang begitu cepat sampai saat ini. Tenggorokan Omi menjadi sedikit kering sejenak dan berkata, ini, oke. Su Meiqian. Namun, secara bertahap mengumpulkan keberaniannya dan tampaknya telah membuat keputusan. Lalu dengan tegas berkata, ya. Kamu harus tahu apa artinya ini akan terjadi. Omi berkata dengan susah payah. Dia ingin berjalan. Tetapi sekarang tiba-tiba kakinya sangat berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Sepertinya Omi masih laki-laki. Dan menjadi seorang pria adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak.
Aku tahu, Su Mei Qian berkata dengan lembut. Kamu tidak takut berkembang terlalu cepat. Hatiku sudah menjadi milikmu. Dan aku akan memberikan segalanya dan melakukan segalanya untukmu. Bahkan jika kamu mengecewakanku di masa depan aku tidak peduli lagi. Debu merah. Tetaplah. Ketika Omi mendengar kata-kata Su Mei Qian, dia tiba-tiba berbalik, menghadapi Su Mei Qian. Dan dengan keras mencium ke arah bibir merah Su Mei Qian. Membungkus kedua tangan di pinggangnya dan mengaktifkan tubuhnya melawan bibir sendiri. Suhu di ruangan itu tampak tiba-tiba naik. Omi seperti binatang buas yang emosional. Ciuman pertama Su Mei Qian agak luar biasa. Tetapi bau maskulin dari tubuh Omi membuat terasa panas di sekujur tubuh. Dan tubuhnya perlahan dan tanpa sadar merespons. Pertama kali Omi mencium Su Mei Qian agak berlebihan. Tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya karena dia sudah mengalami ini di Linjiang. Ketika Su Mei Qian merasakan perubahan dalam tubuh Omi, dia tersipu, gugup dan pada saat yang sama jantungnya berdetak kencang. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Omi secara bertahap mengupas pakaian Su Mei Qian. Suhu satu sama lain hanya turun sekitar pukul 11 malam. Dan apa yang terjadi pada jam itu mengubah Su Mei Qian dan Omi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang Anda hadapi. Su Mei Qian setengah menutup matanya. Memeluk Omi. Bersandar di dada Omi. Merasakan tubuh Omi luar biasa kuat. Ini terbukti darinya. Rasa kebahagiaan mengalir di hati Su Mei Qian. Saya sangat berharap kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.